Selamat datang kembali di Robinstat. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan uji rata-rata untuk K-populasi. Sebelum lebih lanjut, para sahabat dapat like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terkait video-video terbaru lainnya. Nah, untuk uji rata-rata maupun uji median terhadap K-populasi, kita dapat menggunakan untuk yang datanya berdistribusi normal dengan uji ANOVA, ya, dimana dengan syarat data itu harus berdistribusi normal, kemudian variansnya sekarang bisa homogen ataupun tidak homogen. Nanti itu akan melihat nanti model untuk uji post hoc-nya, ya, jika ditolak H0 di uji awalnya. Sebagai contoh, kita akan melihat pengujian terkait dengan data kemiskinan 2021 berdasarkan tipe, ya, daerahnya itu Sumatera. Sekarang Jawa Bali kita pisah Sumatera, Jawa Bali, dan daerah lainnya atau daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Irian di sini, ya, NTT, Nusa Tenggara, dan Maluku dan Papua di sini selebihnya. Kita lihat apakah kemiskinannya sama atau tidak. Nah, caranya adalah kita mengambil data dari sama dengan uji komparasi yang sebelumnya sudah dilakukan, ya. Kita bisa tinggal open file, open datanya. Oke, kita pilih data komparasi. Nah, oke, data komparasi. Oke, di sini datanya. Ya, kemudian kita akan menguji tadi ketiga daerah terhadap kemiskinannya tahun 2021. Nah, kita split dulu datanya untuk menguji normalitasnya berdasarkan tadi tipe, ya, compare group tipe. Yang kita uji normalitasnya, analyze, ya, non-par. Kemudian one sample KS, pilih yang kemiskinannya. Nah, kalau kita lihat di sini datanya ternyata dia ketiga-tiganya normal, ya. Di sini normal, sini normal, sini normal. Oke, kita lanjut ke ujinya. Nah, ini kita kembalikan dulu nilai datanya tadi. Spreadsheetnya kita matikan, pakai analyze semuanya, total data. Oke, kita okekan. Kemudian kita akan menguji namanya menggunakan berarti menggunakan compare means yang one way ANOVA. Oke, nah di sini tadi ada data kemiskinan berdasarkan faktornya tipe. Kemudian kalau dia signifikan, yang mana yang berbeda, kita pilih post hoc. Nah, di sini kalau asumsi equal variance-nya terpenuhi, kita pilih Guanferroni misalnya. Tapi kalau tidak terpenuhi, kita pilih salah satu dari sini, misalkan Dunet, gitu, ya. Nah, kemudian optionnya kita di sini bisa melihat homogenitas dari variansnya, pengujiannya. Jadi di dalam SPSS tidak ada tools pengujian varian secara bersama-sama, 3 sendiri, ya, tapi di software lain ada. Oke, kita okekan. Nah, kita baca satu persatu. Pertama adalah uji homogenitasnya. Tadi uji normalnya normal, uji homogenitasnya ternyata dia homogen. Nah, kemudian ditanya apakah ada perbedaan kemiskinan untuk ketiga daerah itu, ternyata tidak ada, karena p-value-nya lebih besar dari 0,05. Kalau ini signifikan, barulah kita baca namanya post hoc-nya. Kalau nggak signifikan, tak perlu dibaca, ya. Jadi sini Bonferroni-nya Sumatera dengan Jawa ternyata tidak berbeda. Sumatera dengan lainnya juga tidak berbeda. Jawa dan Bali dengan daerah lainnya juga nggak ada berbeda, karena nilai ANOVA-nya tidak berbeda. Nah, gimana kalau datanya tidak normal misalnya, ya. Misalnya kita meneliti tentang yang tidak normal, ya, datanya misalkan seperti ini, data IPM. Nah, IPM, jadi ada yang tidak normal, ya. Jadi kita bisa uji di sini, ya, untuk IPM-nya. Coba kita uji data kenormalan dari IPM non-par. Kita pilih legacy yang one sample KS, kita pilih si IPM. Oke, kita lihat di sini ternyata dia dari hasilnya ada yang tidak normal, gitu, ya. IPM di sini normal, di sini normal, di sini tidak normal, ya, di Jawa dan Bali. Jadi kita bisa menggunakan alternatif, tidak perlu memaksakan di parametric test. Nah, ininya adalah non parametric
Oke, kita bisa lihat di datanya, analyze ya, non-par pilih yang kas sampel yang bersifat independen ya, seperti ini. Nah, kita pilih tadi ada IPM, kemudian groupingnya by type, range-nya 1 sampai 3 ya, karena ada 3 kelompok. Ya sudah, tinggal ini ada beberapa pilihan, bisa pakai kursal Wallis, median maupun Jonker, tapi biasa pakainya kursal Wallis. Nah, kalau kita lihat IPM-nya, di sini ternyata ada perbedaan. Jadi IPM ketiga wilayah itu berbeda. Bagaimana membedakannya? Posoknya ya uji rata-rata, uji median 22, jadi 1 lawan 2, 1 lawan 3, dan 2 lawan 3 ya. Nah, kalau dia yang bersifat dependent ya, misalkan kita mengukur dia ada berulang ya, berulang. Jadi yang diukur itu adalah treatmentnya tahunnya. Nah, misalkan kita tahunnya yang mau kita hitung ya, nah itu bisa pakai treatment, misalkan kemiskinan. Nah, kemiskinan 2021, 2020, dan 2019. Nah, ini mau kita hitung ya, kemiskinannya apakah berbeda selama 3 tahun itu gitu ya, kemiskinannya. Jadi misalkan analyze, kita uji dulu normalitasnya, non-par, kemudian kita pilih one sample KS ya, kemiskinannya kita uji lagi tahun yang 2019 ya, 2019. Nah, kita lihat di sini ternyata ada yang tidak normal ya, di sini 2021 dan 2019. Berarti kita pakai yang non parametrik yang related. Nah, di sini. Nah, jadi ketiga ini kita uji ya. Kita uji dengan menggunakan treatment test. Oke kan, ternyata kemiskinannya berbeda. Jadi antar tahun itu berbeda. Ya. Nah, sekarang kita tertarik tidak hanya menguji perbedaannya ya, perbedaan nilainya itu berdasarkan tipenya, tapi juga dipengaruhi variabel lain gitu. Kita masukkan satu covariat. Nah, makanya namanya berubah menjadi namanya ANCOVA, ANCOVA Analysis of Covariant gitu ya. Jadi ada unsur variabel independennya gitu. Nah, itu bisa kita cari dengan tadi kita meneliti tentang Gini tadi ya, Gini. Jadi Gini yang dia datanya normal, kemudian kita masukkan variabel IPM misalnya. Nah, kita masukkan variabel IPM di sini ya, data. Nah, kalau ANCOVA itu ada di General Linear Model. Nah, pilih univariate. Nah, dependennya tadi adalah si Gini ya, yang normal datanya, kemudian fix faktor itu yang tadi tipe, kemudian covariatnya itu adalah si misalkan variabelnya IPM mau dimasukkan. Nah, sini bisa posoknya, misalkan tipe posoknya kalau berbeda yang mana ya. Ini kalau dia equals varian, kalau unequals varian pilih yang ini gitu. Oke, kita okekan saja. Nah, ini namanya analisis covariant. Nah, di sini terlihat dia tadi kita coba cek lagi, ada yang belum diklik, coba lihat di sini ada tadi ini data yang karena dia tadi sudah digunakan ya, berarti filenya jangan pakai file yang ini, tadi kita iniin, pakainya data yang ini ya tadi ya, analyze. Kita cek dulu datanya tadi di split udah dibalikin, udah, kemudian analyze tadi general linear model univariate ya, Gini, type, IPM, modelnya oke, kemudian kontrasnya oke, plotnya nggak perlu, kemudian post-hoc tadi kalau dia type, kalau dia signifikan, kemudian dia di random factor atau di covariate ya, dia harusnya masuknya di covariate, kemudian di oke kan. Nah, kita lihat dia di sini ternyata si tipe tadi ya signifikan, tapi si IPM-nya tidak gitu. Signifikan namanya ANCOVA, tidak mempengaruhi si variasi dari Gini ratio. Nah, kalau datanya tidak normal kayak miskin tadi, berarti pakai non parametrik, ANCOVA non parametrik. Sama saja bentuknya kayak tadi ya. Jadi miskin
misalkan tadi kemiskinan, IPM misalnya, yang tadi tidak normal ya, kemudian groupingnya type, kemudian misalkan yang mempengaruhi adalah miskin, kebalikannya sekarang. Ya, tinggal kita okekan saja. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata dia berbeda. Nah, yang mana aja yang berbeda dapat kita lihat nih. 1 dengan 2 tidak berbeda, 1 dengan 3 berbeda, 2 dan 3 berbeda. Artinya si 3 yang membedakan. Beda sendiri si 3, yaitu daerah yang tadi daerah selain Jawa, selain Sumatera dan Jawa Bali. Seperti itu. Nah, kalau kita membandingkan secara sekaligus variabelnya, tadi kita bandingkan satu-satu untuk daerah tipe 1 ya, satu variabel Y-nya. Sekarang kalau lebih namanya MANOVA. Ya, kita misalkan membandingkan IPM 2020, 21 atau kemiskinan 2020, 21, 2019 secara sekaligus untuk tiga daerah itu. Namanya MANOVA analisis multivariat ANOVA ya. Jadi kita bisa melihat ini multivariat ya. Jadi kita mau membandingkan IPM secara sekaligus misalnya. Nah, caranya ya di sini analyze, kemudian kita pilih yang tadi JLM tapi yang multivariat. Nah, di sini variabel ini nggak cuma satu si IPM saja, tapi IPM 2020 juga boleh, 2019 kalau ada ya. Fix faktornya yang tadi type. Nah, kalau ini yang digunakan namanya adalah MANOVA. Tapi kalau kita tambahkan variabel ini lagi, namanya menjadi MANCOVA. Ya. Ini MANOVA. Kemudian kita pilih modelnya, post hoc-nya ya. Kalau berbeda, misalkan type-nya berbeda. Kalau dia variansinya sama pakai ini, kalau variansinya berbeda pakai yang ini misalkan. Oke, kemudian kita okekan saja. Nah, kalau kita lihat di sini bacanya antara si IPM 2020 dan 2021 ada yang berbeda. Nah, yang berbeda yang mana? Bisa jadi yang 2020, bisa jadi yang 2021. Kita cek satu-satu. Yang 2020 ini kayak ANOVA-nya dipecah-pecah lagi. ANOVA 2021 ternyata berbeda. ANOVA 2020 juga berbeda. Nah, siapa aja yang berbeda? Nah, jadi MANOVA turun jadi ANOVA, turun jadi uji beda dua-dua. Jadi Sumatera dengan Jawa Bali dianggap tidak berbeda untuk kasus si 2021. Yang berbeda adalah Jawa Bali dengan lainnya. Ya. Kemudian untuk kasus 2020 ternyata yang berbeda juga Jawa dan Bali itu dianggap berbeda nilai IPM-nya. Kalau Jawa dengan Sumatera dianggap sama, Sumatera dengan lainnya dianggap sama. Yang berbeda jauh itu adalah Jawa Bali dengan daerah lainnya. Seperti jadi dari MANOVA turun jadi ANOVA, turun jadi uji beda. Nah, sekian untuk uji ANOVA, ANCOVA dan MANOVA. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.